Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilfa Barudin dari Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Tidar. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas psikologi pendidikan mengenai teori humanistik dalam belajar. Teori humanistik adalah teori yang lebih berfokus kepada teori dan psikologi seorang siswa, entah itu merupakan gejala-gejala kejiwaan dan masalah-masalah yang timbul, serta bagaimana cara merumuskan tujuan belajar dan sebagainya. Sementara ada beberapa tokoh dari teori ini, yaitu yang pertama adalah teori Roger mengenai teori belajar humanistik haruslah tidak dipaksakan kepada siswa, melainkan siswa memiliki inisiatif tersendiri, sehingga dirinya dapat mengeksplor diri sendiri dan berani mengambil resiko tentang tindakan yang telah diambilnya. Kemudian guru dalam teori Roger ini lebih berperan untuk menetapkan atau membuat diri siswa tersebut menjadi dirinya sendiri yang sudah tertanam sejak awal, bukan memaksakan kehendak guru kepada siswa. Prinsip-prinsip belajar Roger yaitu hasrat untuk belajar, kedua, belajar yang bermakna, tiga, belajar tanpa hukuman, yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri, yang kelima, belajar dan perubahan, yang artinya Roger membebaskan siswanya untuk bereksplorasi. Pandangan Bloom dan Cariswood terhadap belajar sebagai tokoh kedua yang akan saya sampaikan yaitu menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai seorang pelajar dalam hal mencapai tujuannya yang sudah dikenal dengan tujuan belajar. Tujuan belajar ini kemudian dirumuskan menjadi 4 prinsip, yaitu etika kawasan yang disebut taksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom ini telah menginspirasi banyak pakar berpikir dalam menentukan prinsip belajar dan tujuan belajar. Kawasan ini ada 3, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada juga pandangan Kolb terhadap belajar yang membaginya menjadi 4 tahap belajar, yaitu pengalaman konkret, yaitu suatu tahap paling dini dalam belajar, di mana seorang mengalami suatu kejadian tapi ia belum memahami pengalaman kejadian tersebut. Yang kedua yaitu pengamatan secara aktif dan reflektif. Yang ketiga adalah konseptualisasi, di mana seorang siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang sedang diamatinya. Yang keempat yaitu eksperimentasi aktif. Siswa dapat mengaplikasikan suatu aturan umum atau konsep-konsep ke dalam situasi yang nyata atau baru. Berpikir secara deduktif banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep di lapangan. Yang selanjutnya yaitu adalah pandangan dari Honey dan Mumford terhadap belajar. Pandangannya diilhami oleh pandangan Kolb tentang tahap-tahap belajar. Mereka membuat penggolongan siswa. Ia membagi golongan siswa menjadi 4 macam, yaitu aktivis, mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua yaitu reflektor. Siswa ini cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah dan keputusan, sehingga lebih sering konservatif dan menimbang-nimbang secara cermat baik atau buruk suatu keputusan. Yang ketiga adalah siswa teoritis. Tipe siswa ini sangat kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Yang keempat yaitu siswa pragmatis. Mereka yang menaruh perhatian pada aspek pragmatis dari segi praktis. Memang penting sebuah teori, namun bila teori tidak bisa dipraktekkan, lalu untuk apa? Mereka yang bertipe pragmatis
tidak suka bertele-tele membahas setiap aspek teori filosofis atau sesuatu. Bagi mereka sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik apabila bisa dipraktikkan. Yang terakhir yaitu pandangan Habermas terhadap belajar, bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Kemudian ia membagi tipe belajar menjadi 3 tipe, yaitu belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris. Demikianlah video mengenai teori humanistik ini. Semoga cukup jelas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.